Nah, ruang luar ini sendiri kan kita kalau misalnya kita belajar tuh kita mengenal ada iklim mikro sama iklim makro. Nah, iklim mikro itu yang berada di skala UCL ini, urban canopy layer. Sedangkan iklim makro ini berada di urban boundary layer. Jadi di atas udah di skala atmosfer. Nah, yang bisa kita adjustment ketika kita mendesain menggunakan NVMet ini adalah yang berada di skala iklim mikro. Nah, untuk NVMet sendiri, tadi ya, iklim mikro itu ada yang sifatnya panjang kali lebar dan juga kita melihat ketinggian. Jadi NVMet itu sendiri kan metode simulasi untuk menilai kualitas termal. Nah, di sini kita akan mensimulasikannya dalam bentuk 3 dimensi juga. Sebelum saya masuk ke softwarenya, saya coba dulu menjelaskan tentang kualitas termal dan kenyamanan termal. Nah, kenyamanan termal ini kan akibat yang kita rasakan dari kualitas termal yang ada di suatu lingkungan kan, untuk menilai itu gitu. Jadi nanti kita sebelum kita melakukan penelitian di kualitas termal itu, di lingkungan termal, kita harus tahu dulu gitu komponen atau parameter atau faktor apa aja yang mempengaruhi kualitas termal itu gitu. Nah, di kualitas termal ini yang mempengaruhi itu ada parameter fisik dan parameter termal. Parameter fisiknya itu yang seperti kita tahu ya, ada KLB. Jadi lebih ke urban structure dari kawasan. Kemudian kalau untuk parameter termalnya ada temperatur udara, kecepatan angin, temperatur radiasi, dan kelembaban maupun parameter-parameter lainnya yang kita bisa definisikan gitu. Nah, nanti keluarannya bagaimana hasil-hasil ini digunakan untuk memodifikasi suatu kawasan. Misalnya kita mau ngebuat CBD atau misalnya kawasan mixed use, nah kayak gitu. Tapi kawasan ini kita tuh mau lihat dari bagaimana sih ngebuat satu kawasan itu menjadi nyaman secara termal. Gitu. Bagaimana orang akhirnya enak untuk berjalan, orang untuk beraktivitas, dan lain-lain. Nah, sekarang saya coba masuk ke NVMet-nya. Jadi, untuk simulasi NVMet, yang pertama tuh kita harus mengambil dulu data lapangan gitu. Nah, data lapangannya ini, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau bisa, karena sekarang pun kita belajar pakai ini ya, yang free, NVMet yang free, jadi memang untuk wilayahnya itu terbatas hanya sebesar 60 kali 60 panjang kali lebarnya, kemudian ketinggiannya itu sekitar 30 meter. Makanya itu ada beberapa, ini salah satu kekurangan NVMet juga gitu, ada beberapa kawasan yang terlalu luas, akhirnya itu nggak bisa kita simulasikan semuanya gitu, jadi harus kita pilih satu kawasan itu beberapa sampel gitu. Beberapa sampel dari dalam satu kawasan itu beberapa sampel titik yang kita ambil. Nah, untuk iklim mikro sendiri itu dari beberapa teori itu menjelaskan bahwa punya radius dari titik yang kita ambil, titik kita kan misalnya survei ya, ngambil titik termalnya itu, titik nilai temperaturnya itu, nah itu sekitar 100 meter gitu dari titik pengambilan data. Nah, kemudian kita juga harus melihat tadi setelah komponen fisik di dalam kawasan, kemudian kita coba untuk melihat komponen termalnya. Jadi ada apa aja yang mau kita ambil nantinya. Nah, itu nanti alat-alatnya juga harus ngambil di data lapangan. Gitu. Nah, jadi kan kita kan sebenarnya NVMet ini mempermudah untuk mensimulasikan termal dalam berapa hari atau misalnya dalam 24 jam gitu. Karena kan biasa kita ngambil data di lapangan terbatas ya, bisa hanya cuman 17 jam gitu, atau misalnya cuman 2 jam gitu, karena mungkin keterbatasan dari cuaca dan lain-lain, atau misalnya biaya, kan survei kan butuh biaya yang besar ya, apalagi biasa kita kalau survei harus ngambil data setiap hari, dan itu biasa juga diukur per jam gitu. Makanya kita menggunakan software NVMet ini yang nantinya akan mensimulasikan data existing itu ke dalam 24 jam atau misalnya berapa jam yang ingin kita ambil datanya gitu. Nah, ini salah satu contoh di data lapangan. Ini riset saya yang dahulu. Jadi dulu saya ngambil pengaruh badan air terhadap lingkungan mikro di sekitar kawasan badan air itu. Nah, jadi misalnya kita udah adjustment kan, kita bisa pakai
untuk kawasannya itu kita bisa pakai kriteria dari LCZ. Jadi LCZ ini tuh untuk mengetahui tipe-tipe apa sih di kawasan itu, apakah dia termasuk dalam open low rise atau compact low rise atau open mid rise atau open close mid rise sampai dengan high rise gitu. Nah itu karena saya kemarin masih S2, jadi saya memang ngambil teori-teori yang udah ada terdahulu. Nah setelah data existing ini kita dapatkan, baik dari segi komponen fisiknya ya, ada KLB, KDB, orientasinya, kemudian aspek rasio dari kawasan, dan juga faktor komponen thermalnya, maka kita olah data tersebut. Nah, untuk memasukkan data ke Nvmet itu harus menggunakan format BMP. BMP ini bisa kita digitize dulu. Jadi dari data Google Earth ini kita digitize dulu ke CAD atau SketchUp. Yang penting nanti keluarannya BMP. Atau dari data Google Earth ini juga bisa langsung gitu. Cuman kan kalau saya lebih memudahkan ketika saya digitize dulu gitu. Jadi saya udah tahu nih, misalnya warna merah ini berapa lantai, kemudian warna kuning itu berapa lantai. Terus materialnya juga saya udah tahu, jadi bisa lebih memudahkan untuk mendigitize nanti di software Nvmet-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk output-nya. Nanti output-nya ada diagram thermal seperti ini, yang nantinya juga akan ada tabel-tabel Excel. Jadi udah ada data-data air temperatur udara, kelembaban. Nah, kalau misalnya kita lihat kan di sini, nah di sini kan ada air temperatur, kemudian ada kecepatan angin, radiasi matahari dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat diagram thermalnya itu kan hanya di ruang luar, sedangkan di bangunan, di bagian bangunan ini dia nggak terdefinisi. Jadi hanya untuk ruang-ruang di antar bangunan itu. Nah ini saya kemarin mau ngeliat, dari data yang ini, data diagram ini, nanti akan keluar juga data bentuk Excel yang akan bisa kita olah di dalam software statistik. Jadi kita mau ngeliat, misalnya saya kemarin mau ngeliat jarak ke badan air sama temperatur itu ada pengaruh apa enggak. Nanti juga bisa kita mendefinisikan parameter-parameter apa aja yang paling berpengaruh terhadap suatu kawasan, sehingga nanti parameter itulah yang kita gunakan di dalam perancangan. Nah ini seperti ini salah satu contoh kemarin keluaran hasil dari penelitian saya gitu. Jadi saya memberikan rekomendasi di area badan air bahwa KLB-nya harus sekian, KDB-nya harus sekian agar mengoptimalkan sisi thermal di kawasan tersebut seperti itu. Nah, kemungkinan ini sih untuk sharing awalnya cukup sekian dulu. Untuk sharing ininya ya, sharing pengantar Nvmet-nya sebelum kita masuk ke simulasi. Nanti jadi setelah ini kita langsung ke simulasi aja. Teman-teman semua udah pada ini belum install simulasinya di perangkat masing-masing? Sudah Mbak. Sudah ya. Tapi sejauh ini dari penjelasan saya ada yang ingin didiskusikan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke teknis simulasinya. Cukup Mbak. Cukup ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain gimana? Kalau misalnya memang udah nggak ada, langsung aja sekarang coba dibuka ini ya, Nvmet-nya masing-masing. Apa ini? Sudah terlihat belum yang saya share? Apakah sudah terlihat yang saya share? Terlihat Bu. Ya, teman-teman bisa ini ya, bisa aktif juga gitu. Bisa aktif juga gitu dalam diskusi gitu. Kalau misalnya saya ada keliru dalam menjelaskan juga bisa dibantu. Karena kita sharing ya di sini. Nah, jadi untuk tampilan Nvmet di awal, ini akan muncul seperti ini. Di Nvmet ini sendiri, dia cukup simpel.
simulasinya dibandingkan sebenarnya kita bisa menggunakan software CFD biasa yang digunain. Terus saya lupa apa lagi gitu. Nah, cuman kalau di Nvmate ini tuh simple gitu. Karena kita emang sih nantinya permodelan ini tuh nggak terlalu detail gitu. Kayak kita main Minecraft game itu, nah seperti itu. Jadi dalam bentuk pixel. Jadi dia kurangnya tuh di lengkungan. Nah itu kurang halus untuk mendefinisikan itu gitu. Ketika kita permodelan juga. Nah di Nvmate ini, karena ini kan keluaran terbaru ya, jadi kurang lebih dia tuh sekitar 6 bulan sekali si Nvmate ini akan update gitu. Nah kalau misalnya untuk versi light atau free ini memang terbatas tadi. Ada beberapa item yang terbatas penggunaannya. Kalau misalnya memang mau yang lebih besar misalnya kawasannya, atau misalnya lebih besar tools-toolsnya lebih banyak, itu bisa pakai yang berbayar gitu. Kalau misalnya waktu itu waktu saya S2 dulu pernah beli sharing sama ibu-ibu S3, itu sekitar 10 juta untuk 2 komputer dan itu hanya bisa dipakai dalam 1 tahun. Itu untuk student ya, yang untuk student. Nah, di yang terbaru ini saya kurang tahu karena belum ngotak-ngatik lagi terkait Monde. Cuman yang akan kita pakai itu adalah yang di Species, kemudian Biomed, Leonardo. Nah, Biomed ini nanti digunakan untuk mengambil data dari segi kenyamanan thermal ruang luar. Jadi PMV, SET, PET-nya nanti bisa ada di Biomed. Kemudian di Leonardo itu nanti akan mendefinisikan data-data berupa thermalnya itu sendiri, kualitas thermalnya seperti temperatur, kecepatan angin, dan lain-lain. Nanti mungkin di akhir akan saya tunjukkan sedikit ya, keluaran dari Leonardo dan juga Biomed. Nah, untuk di awal, teman-teman coba ini dulu, coba dibuka software Nvmate-nya, kemudian klik Project and Workspace, muncul seperti ini. Udah pada muncul belum? Yang kayak gini. Halo? Halo? Maaf Mbak, Ya, Mbak Din. yang di saya itu malah munculnya ini duluan. Apa sih namanya? Space and settingnya ini duluan. Oh, Apa memang beda ya? Iya, nggak apa-apa. Karena kan saya sebelumnya tuh udah ada buat folder ya, Mas. Jadi, nggak apa-apa. Memang kalau misalnya untuk awal mula kita belum menentukan nyimpan foldernya di mana, nanti bakalan muncul seperti ini. Jadi ini fungsinya tuh untuk nyimpan di mana file kita gitu. File kita nanti akan disimpan di mana gitu. Nah, ini kita langsung klik change workspace-nya aja. Nah, itu mau simpan di mana gitu. Misalnya di kursus Nvmate saya simpan. Kemudian klik OK. Sudah sampai sini? Kemudian create project yang di bawah. Nah, ini kita kasih nama dulu. Misalnya latihan 1 Kamis. Juga gitu. Lagi loading. Jauh ini ada kesulitan nggak? Basis. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang tab ini kita minimize aja. Nggak terlalu dipakai soalnya. Di sini kan udah ada, apakah udah teman-teman? Belum muncul. Belum muncul. Masih loading ya? Iya. Nah, kita tunggu sampai muncul dulu ya. Apakah sudah? Sudah. Ya, udah ya. Jadi saya bisa lanjutin ya nih. Saya lanjutin. Ya, Mbak Din, belum, masih loading green screen. Oh, belum. Oke. Bisa. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah,
jadi di sini kan ada beberapa tools yang kita bisa lihat tuh, ada grid-grid juga. Nah, kalau misalnya kita minimize, atau misalnya kita pilih yang di sini untuk meminimize kan. Di sini kan bisa dilihat tuh gridnya sekitar 60 aja ya, 59 sampai 60 aja gitu. Sangat terbatas gitu. Makanya di sini juga kita nggak bisa terlalu besar untuk mensimulasikan si NVMe ini, karena kalau misalnya kita makin besar mensimulasikan suatu kawasan dengan grid yang kecil, itu detail dari data yang dihasilkan tuh makin nggak akurat gitu. Nah, untuk pertama, tadi kan saya udah ada share ya di grup terkait ini model yang mau dipakai. Di grup udah ada saya share dengan format BMP. Nah, itu coba di-download dulu, kemudian kita coba masukin dulu ke dalam workspace-nya kita dengan cara digitize. Jadi di tab atas ini ada digitize, kemudian select bitmap. Kalau misalnya teman-teman mau pakai model yang punya sendiri juga nggak apa-apa gitu. Misalnya ada yang penting di save as ke bitmap. Apakah sudah muncul? Kalau misalnya ada kesulitan bisa tanya langsung aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Baik, Mbak. Sambil jalan juga mungkin kalau misalnya yang pernah saya dapatin tuh, kenapa penelitian ini tuh jadi salah satu yang ini ya, udah mulai dilirik gitu, karena ternyata dari lingkungan sekitar itu juga punya pengaruh gitu terhadap thermal ruang dalam kayak gitu. Apalagi di dalam peraturan pemerintah TU itu ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, di situ kita juga bagaimana menerapkan kemampuan ruang luar itu menjadi lebih baik gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sisi thermalnya, agar orang nyaman untuk berjalan kaki atau orang enak untuk beraktivitas di luar ruangan. Gitu. Sebenarnya NVMe ini juga dia bisa mendefinisikan sampai si. Cuman kalau misalnya di bidang arsitektur atau rancang kota itu kurang digunakan. Biasanya itu di area-area yang dekat sama pabrik gitu. Kerana lingkungan ya, lebih kerana lingkungan kalau itu. Oke, jadi udah belum? Udah bisa belum? Sudah. Tampilan seperti ini ya. Nah, sebelum kita mulai jadi nanti kita akan lebih banyak mewarnai di NVMe ini. Sekarang kita balik dulu ke start, ke tab start di atas ini. Kemudian edit area atau create new area. Diklik. Nah, di sini kan ada yang pertama yang harus kita perhatikan tuh, kita ini dulu men-setting secara global si NVMe ini. Jadi kita ada location on Earth. Nah, di sini kan ada location ya. Kita coba temukan lokasi kita gitu. Nah, kalau misalnya memang yang pakai model yang saya kirimkan, itu bisa coba klik Pontianak. Search aja. Di sini kan ada nih Pontianak, kota Pontianak, sama aja ya. Nah, saya pakai yang kota Pontianak, kemudian select location. Nah, di sini untuk longitude, kemudian reference time zone-nya udah otomatis berubah. Kalau misalnya nyata lokasi kita nggak ketemu, itu kita bisa pakai search aja sendiri dulu. Latitude misalnya kayak latitude di Banjarmasin gitu. Nah, itu berapa, terus kita makan manual di sini. Termasuk juga ini ya. Western Indonesia Time-nya sama reference longitude-nya. Sejauh ini udah belum sampai sini? Oke. Sekarang kita lanjut ke model geometri ya. Diklik tab yang kedua. Nah, di sini kita untuk mengatur si ini grid tadi. Jadi misalnya kita ada model 100 kali 100. Tapi kan grid di sini kan terbatas ya. Cuma 60 sama X-nya, panjang, lebarnya 60, kemudian tingginya cuma 30. Nah, harus kita skalain. Nah, jadi kalau misalnya untuk ini kita pakai, misalnya tadi ini ya, luasan yang sebenarnya itu sekitar 100 meter.
Berarti 100 dibagi 60 sekitar 1,7. Yang lebarnya juga gitu. Kalau misalnya teman-teman, misalnya luasan wilayahnya itu yang diteliti 200, ya tinggal 200 dibagi 60 aja gitu. Nanti dx-nya dimasukin di sini hasilnya. Hasilnya dimasukkan ke dalam dx, dy, dan dz. Nah, di sini kan kita pakai ketinggian maksimumnya untuk existing 30 meter aja, berarti 30 bagi 3. Rotasi dari arah mata angin. Jadi nanti rotasinya, bentar, saya balik lagi ke sini. Nah, jadi kan kalau misalnya bisa dilihat, ini rotasinya tuh sesuai dengan ini ya, arah lahannya tuh sesuai dengan arah mata angin. Jadi utaranya di atas. Nah, itu harus dirotet. Jadi nantinya seperti ini dirotet. Saya kan rotet ke sebelah sana. Nah, itu nanti berapa derajat tuh dari arah utara, sesuai dengan ini, arah jarum jam. Agar lurus seperti ini, biar enak kita dalam mendigitasi si kawasannya gitu. Biar nggak miring-miring. Nah, kemudian balik lagi ke ini. Nah, misalnya ini kita pakai 33 derajat kurang lebih perubahannya. Jika udah selesai, ini juga udah selesai, kemudian ke georeference NDEM level. Nah, untuk ini sebenarnya tuh, ini kan lebih ke untuk elevasi dari suatu kawasan. Nanti anak itu cenderung 0, makanya saya nggak ubah di sini. Jadi kalau misalnya teman dapat lahan yang berkontur, nah itu ini bisa dipakai gitu. Bisa dipakai. Kemudian untuk default setting, ini sebenarnya kita ngambil secara umum aja. Jadi material bangunan yang ada di sana sama material atapnya itu pakai apa gitu. Kita bisa pakai MI atau misalnya nanti disesuaikan, tapi secara umum aja ya. Karena ini nanti bisa kita ubah ketika kita mendigitize detail di ininya, di simulasi. Untuk materialnya misalnya saya juga tetap pakai ini aja deh, moderate insolation. Dan kemudian nesting grid. Nah, ini nesting gridnya untuk ini perkerasan. Jadi tanah dasarnya itu apa gitu. Kalau di Pontianak kan ya kita cenderung loamy aja secara umum. Nah, kurang lebih yang penting diubah tuh yang ini sih, modal location, modal geometri, kemudian georeference, default setting, sama grid. Sejauh ini udah ini belum? Udah semua selesai untuk pengaturan ini? Sudah, Mbak. Sudah ya. Tapi sejauh ini ya, nangkap ya. Ya. Nah, kemudian kita coba apply change to existing area. Jadi pengaturannya ini sesuai tadi gitu, udah sesuai dengan lokasi kita juga. Kemudian kalau misalnya kita mau ngelihat arah mata anginnya apakah udah sesuai dengan yang kita rotate tadi, kita bisa klik di sini. Ini ada arah show or hide not row. Nah, di sini udah ini kan udah berubah arah mata anginnya. Nah, sekarang bagian yang cukup lama dan cukup membosankan dan juga sedikit menyenangkan. Ini kita mewarnai si kawasan ini gitu. Nah, di sini kan ada pilihan nih. Ada buildings, ada soil and surface, vegetation, ada reseptor. Nah, reseptor ini digunakan untuk menitikkan ini, titik kita ngambil data gitu, titik pengukuran data gitu. Cuman ada beberapa fungsi yang atau misalnya software NTNet tuh yang nggak bisa gitu dipakai, karena saya juga dulu punya seperti itu gitu, nggak bisa dipakai karena saya juga nggak tahu itu errornya di mana. Nah, kemudian ada DEM tadi untuk menentukan misalnya dalam satu kawasan ini ternyata dia punya kontur tanah yang beda. Nah, itu nanti tinggal diklik aja. Ini cukup mudah untuk pengaplikasiannya. Jadi kita bisa mulai dari mewarnai ini dulu, mewarnai tanah dulu, atau kita mau mewarnai bangunan dulu. Itu bebas. Nah, kita bisa ini nih, kalau misalnya kita centang di sini, kita hilangin centangnya, itu bisa muncul ini apa tadi?
gambar kita. Nah, kalau bisa di building and surface-nya ini untuk bagian soil and surface, ini kan bagian ini ya, perkerasan lahan ya. Jadi kalau bisa semuanya itu diganti ke ini dulu, dasar di sana tuh apa gitu. Kalau saya pakai loamy soil, mungkin teman-teman juga bisa ngikutin aja loamy soil. Kemudian dari ini kita klik di sini, lalu kita klik di workspace-nya. Nah, seperti ini. Nah, jadi berubah kan dari 00 ke LO. Kalau misalnya nggak kelihatan, bisa di zoom out, zoom in ya. Bisa juga misalnya ini kalau mau cepat, ini agak lama sih memang. Jadi harus satu-satu kita drag gini aja. Tekan mouse kita, kemudian kita drag sampai ujung gitu. Atau misalnya ini kan gridnya saya pakai 1x1, misalnya mau pakai yang 2x2 bisa, itu juga lebih cepat. Jadi gini. Nah, berubah kan dari 00 ke LO. Sampai di sini ini nggak bisa ngikutin nggak? Masih bikin LO, Bu. Oh iya, ini kan juga lumayan cepat, lumayan lama ya. Mungkin nanti ini bisa jadi PR aja, kita minggu depan. Ini LO sampai ujung, sampai habis ya, sampai habis gridnya. Oh, kita LO-in semua. Gitu. Nah, kemudian kita bisa uncentang display surface with color-nya. Jadi di sini kan udah, misalnya udah ke LO semua nih. Kan ada badan air, kemudian ada aspal, ada konkrit, ada tanah, ada rumput. Nah, cara memberikan perkerasan untuk soil and surface ini, di sini misalnya kita mau ada ini nih, badan air kan, ada air. Kita coba lihat aja di sini, ada nggak material yang kita mau pakai gitu. Misalnya kayak ini, di other, ada deep water, ini kita bisa pakai. Kalau kita hilangin centangnya, dia jadi seperti ini. Gitu. Jadi udah terdefinisi sesuai dengan material existing ya. Nah, kemudian di sini ada aspal. Nah, coba kita cari aspal. Misalnya di road and pavement. Di sini kan ada aspal road nih. Nah, klik juga bagian di tab ini. Kemudian kita klik di workspace. Misalnya aspalnya segini. Nah, ini bisa kita ganti ya. Misalnya mau grid 2x2 atau 1x1. Nah, kita coba centang lagi. Nah, ini kan berubah ya materialnya. Sejauh ini udah ini belum? Udah bisa belum? Halo? Jadi aspal yang mana Mbak? Road and pavement. Aspal coba lihat di road and pavement. Aspal road. Terus ada ST, aspal road. Oke. Udah ya. Dan Kemudian begitu juga dengan material yang lain. Seperti misalnya ini ada konkrit. Kita coba cari juga di sini. Di list materialnya ada nggak gitu. Nah, kita pakai konkrit yang pavement like. Ini juga tinggal diklik aja. Klik di sini, kemudian klik di workspace-nya. Nanti kalau misalnya saya tutup, nah jadi seperti ini dia. Apakah udah sampai di sini, teman-teman? sudah. Sudah ya. Nah, kemudian saya akan lanjut ke building. Nah, jadi di building ini ini kan kita memodelkan sesuai dengan existing ya. Atau misalnya kita punya desain kawasan, ada bangunan, ada kawasannya gitu. Nah, kita bisa memodelkan si desain ini gitu. Tapi hanya ini bangunannya tuh berupa mesin gitu, nggak detail. Di sini kita bisa lihat ada ketinggian bangunan, kemudian ada add ini untuk memasukkan si tinggi bangunannya, kemudian ada remove ini untuk menghapus. Nah, kita coba ini, di bawah ini ada edit building geometry, di sini kan ada top building or element, jadi ketinggian bangunan atau elemen di kawasan, ini dalam bentuk meter. Misalnya nih, yang warna merah ini 2 lantai, kemudian yang warna kuning ini 1 lantai, kemudian yang warna ungu ini kita buat 4 lantai, kemudian yang warna pink ini kita buat 3 lantai. Nah, di sini kita coba
ini ya, mewarnai dulu yang warna merah. Kemudian kita masukkan bangunan dulu, hitunglah sekitar 8 meter ya, kita pakai gitu. Jadi udah setelah ini kita klik add di sini, kemudian kita add workspace-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini nanti kalau ini kan kita bisa lihat juga secara 3D. Jadi kalau secara 3D nanti dia udah ini ada simple itu biasanya berupa ini ya, kayak penutup lahan gitu atau perdu. Tapi kalau misalnya kita pohon, itu kita bisa klik yang 3D plants. Ini juga lebih banyak. Nah, di sini. Saya mau pakai apple tree. Jadi sama, tinggal kita klik di sini, kemudian kita pindahin ke sini. Itu udah ada muncul tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Apakah sampai sini kelihatan? Kelihatan. Nah, kemudian di sini ada simple plants. Misalnya saya mau mewarnain yang rumput nih, yang penutup lahan. Di sini kan grass-nya 25 cm ya, itu kan tinggi. Tapi kalau misalnya saya mau pakai yang 10 cm, nah itu kita bisa ubahnya tuh di sini. Jadi kita balik lagi ke tab Anti-Map Headquarter-nya, kemudian Date and Setting, di sini DB Manager. Nah, sebenarnya material vegetasi itu juga kita bisa ubah-ubah, asal kita tahu datanya, karena cukup lumayan detail sih. Kemudian seberapa besar, seberapa lebar tajuk pohon, yang kita gunakan. Nah, itu tuh harus definisikan dulu gitu, karena emang kekurangan dari kita sendiri di Indonesia tuh masih sangat kurang data-data tersebut gitu. Nah, biasanya orang-orang landscape nih yang ini ngedata tentang tanaman gitu kan, dari mulai albedonya dan lain-lain saya juga kurang paham gitu. Sama kemarin juga kan seperti waktu penelitian, akhirnya saya pakai yang default yang ada di Anti-Map ini aja gitu, yang paling mendekati dengan data existing. Nah, untuk misalnya kita ubah ya tadi, itu kan ketinggiannya 25 cm. Nah, kita bisa ubah dengan klik di sini, tadi di DB Manager, kemudian ada Simple Plants. Nah, di sini ada Grass. Nah, ini tinggal di klik kanan aja. Klik kanan harus bentar ya. Klik User Copy for Item. Jadi di sini ada apa namanya tuh? Ada di copy dari yang data sebelumnya. Nah, ini kita bisa, karena mungkin saya mikir kalau misalnya rumput itu udah sama ya, albedo, leaf type-nya, CO2 fixation, dan saya kurang tahu ini apa aja gitu. Area akarnya, jadi saya mengubah, karena saya mau pakai ketinggian rumputnya cuma 10 cm gitu. Ya udah saya merubah plant height-nya aja. Nah, diubah, diklik 2 kali di sini, atau diklik ini, kemudian ubah jadi 0,1 meter. Ini otomatis akan muncul. Nah, ini kita bisa ubah ini juga ya, name-nya ya. 10 cm. Di OK. Kemudian save database. Atau save as DB package juga boleh. Nah, ini akan ke save. Kemudian kita keluar, balik lagi ke Windows yang ini. Nah, di sini vegetation-nya ini nggak muncul ya. Kok value-nya nggak bisa diubah ya, Mbak? Klik yang itu, yang 3. Yang titik 3 bisa nggak? Bisa, tapi angkanya itu abu-abu, nggak bisa diklik. Oh, this property is read only. Oh, kenapa ya? Ada notifnya itu. Di sini nih, you can hide. Nggak bisa ya?
Iya, ada notifnya itu itunya read only Mbak. Hmm. This property is read only. Jadi nggak bisa ngedit. Berarti nggak bisa ya. Ya udah, kita coba skip dulu ya. Nanti mungkin ini untuk tambahan selanjutnya aja. Coba nanti saya Oke. coba cari-cari dulu gitu. Nah, misalnya untuk pohon 3D juga seperti itu. Kalau misalnya mau ubah itu bisa di Albero. Di sini banyak banget apa kamus tentang pohon gitu. Cuman ya itu kita gitu. Nah, ini misalnya model pohonnya seperti apa. Banyak banget sih. Itu juga udah ada nih, albedo dan lain-lain. Jadi bisa dipakai kalau misalnya ternyata di yang di sini itu nggak ada listnya. Udah ya. Jadi lanjut aja dulu pakai simple plan. Jadi kemudian grass, ya udah. Di sini saya pakai yang 25 dulu. Kemudian cara masukinnya juga sama. Kita klik di sini ada add. Kemudian di add aja ke ininya, ke workspace-nya. Jadi ini kayak mewarnai ya semuanya. Kita warnai dulu semuanya gitu. Sampai selesai satu kawasan. Saya mungkin mau kasih lihat yang udah saya jadi ya, yang pernah saya kerjain dulu. Nanti keluarannya seperti ini. Oke. Nanti keluarannya akan seperti ini. Kalau misalnya ini yang udah saya digitize semua. Nanti kalau misalnya 3D-nya seperti ini. Ini ada pohon 3D-nya. Kalau misalnya bisa kita lihat di sini. Kemudian ada Ada badan airnya. Tinggal kita klik soil and surface saja. Nanti keluarannya akan seperti ini jadinya. Nah, kalau misalnya kita udah jadi seperti ini, enak. Kemudian kita tinggal ngerender aja dan dapatin data dalam bentuk Excel dan diagram thermalnya tadi. Ada ini ya, nggak ada gambar saya juga. Nah, saya juga bisa masukin gambar tadi. Biar kita bisa ngecek sama-sama pas nggak gitu. Nah, memang nanti tuh kayak misalnya kita mau ngedigitize beberapa hal, misalnya dia bangunannya ternyata hanya sampai di sini nih gitu, tapi nanggung kan gitu. Ternyata pixelnya ini cigritnya ini makan tempat sampai sini nggak apa-apa, dilanjutin aja gitu. Karena emang tadi kesulitannya kita tuh dalam bentuk dalam bentuk lengkungan. Nah, itu tuh kurang bisa didefinisikan di NVMat. Nanti keluarannya akan seperti ini. Jadi itu ya PR dulu terkait ngewarnain si NVMat-nya ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu nggak? Nah, misalnya mau ada juga ini bangunannya ada rooftop. Nah, di sini yang terbaru itu enaknya udah ada di bagian buildings. Di sini ada, misalnya kita pakai ini hijau di bangunan, itu kita bisa tambahin. Begitu juga misalnya ada atap hijau di bangunan, itu juga kita bisa tambahin. Jadi tinggal kita klik aja di situ, di area yang kita pakai. Lalu ada pertanyaan nggak? Sama ya dengan materi. Ada beberapa material tuh ada beberapa penelitian yang melihat pengaruh si material bangunan terhadap ruang luar gitu. Nah, itu bisa kita tambahin juga, tapi harus kita jadiin 3D dulu. Misalnya mau dibuat materialnya. Jadi misalnya bangunannya nih mau pakai ada kaca, tinggal kita pilih aja kita pakai material kaca apa gitu. Terus kita klik bangunannya itu. Seperti itu, teman-teman. Mbak mau nanya. Silakan. Saya vegetationnya nggak ada rumput ya? Gimana sih tadi? Coba di vegetation, kemudian pilih simple plants. Nggak ada deh sistem 3D plan. Ini simple plants. Diedit, kemudian ada simple plants nih.
Coba siapa nih? Oh iya udah. Udah ya? Seperti itu, kurang lebih untuk ini ya, untuk permodelan di NVMe-nya. Sebenarnya di NVMe ini juga bisa kita langsung ekspor dari SketchUp atau Rhinoceros. Cuman saya belum pernah coba karena tuh itu di versi terbaru baru ada plugin tersebut. Kita harus nambah plugin lagi sih. Nanti saya coba share di YouTube ada ininya, tutorialnya. Cuman ada beberapa hal tuh kayak material itu kadang tuh error gitu, nggak bisa terdefinisikan gitu, jadi hilang gitu ketika masuk di NVMe. Mungkin itu karena nggak ada listnya gitu di NVMe, nggak sama dengan yang ada di SketchUp. Kalau misalnya itu untuk memudahkan ya, biasa untuk memudahkan kita permodelan aja gitu. Misalnya kan udah ada nih bangunan baru, terus kita mau evaluasi gitu. Misalnya kita ngerancang bangunan gitu, udah kebangun, kemudian kita mau evaluasi gitu, lingkungan thermalnya gimana. Nah itu bisa kita langsung ekspor lewat SketchUp atau Rhino. Cuman saya belum pernah coba gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya memang ada yang udah coba-coba gitu, bisa sharing di sini gitu. Nah untuk minggu ini saya rasa sih cukup, karena kan kita nanti 4 kali pertemuan ya. Jadi hari pertama ini kita coba belajar sampai ngedigitize, kemudian nanti yang kedua itu minggu depan insya Allah akan belajar tentang cara ngerender. Nah, ngerender ini cukup lama, karena tergantung spek komputernya juga, RAM-nya, nah itu mempengaruhi render ini, dan berapa lama data yang mau kita pakai. Sebelum ini ya, saya coba buka hasil di Leonardo-nya. Nanti ketika udah selesai nge-render, biasanya kalau waktu itu saya pakai yang komputernya tuh di bawah 16 GB itu sekitar, saya mau ngambil data 24 jam, itu sekitar 2 hari gitu, baru selesai rendernya dan bisa keluar hasil gitu. Jadi nanti kalau pas render tuh, ya udah kita tinggalin aja gitu. Misalnya mau liburan dulu boleh gitu, tapi nggak kelamaan sih. Itu kalau liburan kelamaan ya. Itu kalau misalnya kita mau ngambil data selama setahun mungkin. Nah di sini kita ini ya untuk hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Mas Dadang masih ada nggak? Masih. Oh, itu Mas dari Dadang. file set A, Set A. diklik yang ada select itu, ya ambil. Nah, jadi nanti setelah habis simulasi itu akan keluar seperti ini. Ada atmosfer, building, biomet, radiasi, soil, surface, vegetation kayak gitu. Ada folder-folder dalam satu tadi di tempat yang kita temukan di awal itu akan keluar seperti ini setelah kita render. Kemudian misalnya saya mau cari data berarti kan itu di atmosfer ya. Ini tinggal aja diklik filenya, kemudian ini contoh aja ya, Mas sama Mbak gitu. Nah ini di 2D map kita coba cari, misalnya saya mau ngambil tentang air temperaturnya, kemudian juga saya mau cari kan kontur thermalnya di air temperatur juga gitu, sama ini juga air temperatur. Nah kemudian di sini langsung di ini klik extract file. Yang 2D map-nya diklik. Udah nih Mas. Oke. Oh ini sorry. Nah jadi keluarnya itu di sini file set A. Nah ini kan ada tuh nih selama 24 jam kita simulasi, karena kemarin saya simulasiinnya selama 24 jam dari jam 8 sampai jam 8 lagi sebenarnya. Cuman jam 8-nya nggak keambil datanya di sini. Nah di sini kita tinggal klik aja nih, misalnya mau jam 8 nih ngambil data.
diklik 2 kali, kemudian muncul data. Lagi loading. Nah, sebenarnya juga di Leonardo ini kalau bisa lebih bagus tuh ini ya, RAM-nya tuh sekitar 8, di atas 8 atau di atas 8 gitu. Karena kadang ada yang nggak bisa buka ini Leonardo, atau misalnya Windows-nya Windows 10. Udah Windows 10, nah itu lebih mudah untuk membuka lebih Leonardo ini gitu. Jadi Leonardo ini untuk membaca hasil simulasi. Nah, ini kan udah keluar ya 8. Nah, di sini kita sebenarnya udah bisa langsung mendefinisikan gitu. Misalnya ini merah kan, merah itu kurang lebih 29,52, berarti lebih panas kayak gitu. Nah, kemudian di badan airnya area yang lebih dingin. Nah, kemudian nanti bisa langsung kita interpretkan, kenapa sih di area ini lebih dingin, kenapa di sini lebih panas kayak gitu. Apakah itu pengaruh misalnya ruang terbuka yang lebih besar dibandingkan area lain sehingga banyak angin gitu, banyak angin yang melewati area ini gitu. Itu salah satunya ya. Kemudian misalnya kita mau ngambil jam 10, nah itu juga seperti itu gitu. Nah, ini kan kita bisa dari sini tuh udah bisa interpretasi langsung ya. Tapi kalau misalnya kita emang mau lebih valid, nah itu kita harus pakai ini kan software statistik. Nah, nanti itu akan keluar juga seperti ini. Setelah kita nah, nanti kita download dari Leonardo itu akan keluar seperti ini. Ini kan temperatur ya. Kemudian kita coba olah lagi gitu. Jadi kita jadikan satu, kan masing kan datanya. Temperatur sendiri, kelembaban sendiri. Nah, di sini ini akan keluar temperatur udara berapa. Ini kan saya ambil di per titik ya, jadi nggak semuanya, jadi dari ini nggak semua area yang saya ambil gitu. Kalau semua area yang saya ambil tampilannya akan seperti yang sebelumnya, itu akan lama gitu prosesnya. Jadi itu tergantung teman-teman nanti akan cara mengolah datanya seperti apa. Kalau saya ambilnya sesuai titik aja gitu, sesuai titik. Misalnya ini aku AT 18.2, nah itu gridnya di mana gitu. Gridnya misalnya sesuai titik yang tempat saya ambil data di lapangan gitu. Klik kanan, kemudian tinggal explore grid. Nanti akan keluar data Excel seperti ini. Data tabel yang bisa download jadi Excel. Nah, kita ini aja, set time series to full range. Jadi ini udah semua waktu, 24 jam udah Excel-nya. Kemudian tinggal di export sheets-nya. Taruh video aja deh. Keluar datanya kan, data Excel-nya. Nah, dari sini tinggal kita olah aja gitu untuk dimasukkan ke software statistik. Bisa pakai JMP atau SPSS ya biasa. Itu teman-teman kurang lebih. Termasuk juga nanti sama dengan Bio. Nah, cuman Biomed ini karena kita tuh pakai yang free, jadi yang bisa keluar tuh hanya PET kalau nggak salah. Sedangkan SET, TSV, nah itu nggak. Itu kan kayak nilai kenyamanan thermal yang buat digunakan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya memang ada yang mau di-sharingkan atau ditanyain boleh banget. Sejauh ini belum udah paham belum nangkap gitu yang dimaksud atau yang kita gunakan untuk NPMet ini dalam simulasi apa kayak gitu. Sedikit. Kalau misalnya memang belum ada yang paham bisa ditanyain. Kita masih sampai jam 3 kan kita maksimal.
Kak, mau tanya boleh? Boleh. Jadi sebenarnya implement ini digunakan untuk mengukur thermal atau suhu di sekitar set yang sudah dibangun, atau sebenarnya bisa juga untuk set yang belum dibangun, lahan kosong gitu. Terus kita mau bangun sesuatu hal di situ, terus kita pakai data implement, nah itu bisa atau enggak? Terima kasih. Bisa. Jadi bisa dipakai untuk dua-duanya. Jadi kalau misalnya siapa Panca kapan bilangnya? Iya, Panca. Panca di set itu belum ada bangunan gitu kan. Nah itu bisa dulu kita lihat thermal di sekitar itu kurang lebih kayak berapa sih gitu kan. Nanti ketika kita mau ngebangun, nah itu makanya tadi kita harus tahu faktor fisik ketika kita mau membangun kawasan sama faktor thermalnya gitu. Jadi faktor thermalnya ini nanti faktor thermal existing nanti yang akan kita gunakan untuk merancang atau mencari variabel apa yang paling berpengaruh di kawasan tersebut. Jadi misalnya si Panca kan udah cari data nih, data existing kan pakai alat gitu. Berapa sih rata-rata temperatur di area mana di lahan kosong? Udah dapat, terus Panca mau ngerancang kawasan itu kan ada KDB, KLB, kemudian bentuk bangunannya kan. Nah, Panca tuh mau cari KDB yang paling sesuai untuk di kawasan ini dengan temperatur sekian, itu harusnya berapa? Nah, itu bisa digunakan. Nangkep nggak Panca? Paham, Kak. Terima kasih penjelasan. Sama-sama. Oke, kita masih punya setengah jam lagi ya? Atau sudah selesai? Setengah jam lagi ya? Iya, gimana teman-teman? Mungkin karena kelasnya cukup besar, jadi agak susah nih unek-uneknya muncul semua kan. Jadi mungkin minggu depan kita bagi lagi ya, yang kelas hari Selasa dengan hari Kamis, biar lebih imbang gitu. Iya. Karena kan kurang lebih untuk materi pertama ini kan udah sama semua ya antara hari Selasa sama Kamis. Kemarin yang hari Selasa lumayan ini intens soalnya diskusinya gitu karena orangnya juga sedikit kan di dalam kelas cuma 5 orang. Kalau di sini mau diskusi juga tentang penelitiannya juga nggak apa-apa gitu. Nanti saya share beberapa tutorial yang dari YouTube biar teman-teman juga bisa belajar dari YouTube. Halo. Gimana, Mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik? Pak Wahyudin, terus Mbak Asmi, terus ada Van, masih ada Bu Humairah. Maksudnya dibagi kelasnya itu karena di Selasa sedikit gitu, terus yang di sini mau dilempar ke Selasa gitu ya? Iya. Enggak, yang ini yang di sini Kamis mau dilempar ke Selasa. Iya, ke Selasa. Kalau misalnya ini sih, kan ini juga disesuaikan dengan waktu teman-teman ya. Iya, makanya. Soalnya udah pas hari Kamis bisanya gitu. Ya udah, gimana Mas Dadang? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi maksudnya kemarin tuh cuman ini sih. Kalau misalnya kelasnya sedikit orang itu kan lebih enak gitu, lebih bisa intens untuk diskusinya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman semua nggak keberatan di hari Kamis ini ya udah gitu, kita tetap di hari Kamis aja. Iya, betul Bu Andin. Jadi kalau misalnya hari ini hanya bisa hari ini, nggak bisa di hari Selasa pun nggak apa-apa gitu. Dengan jumlah yang segini juga nggak apa-apa sampai akhir. Tapi mungkin keterbatasannya kayak misalnya tadi ada kesalahan, jadi terus ada nggak bisa ngikutin step by stepnya, itu kan nggak bisa langsung. Kadang mungkin kalau ngobrol sekaligus banyak orang agak susah gitu. Jadi kalau kelewat satu step aja
kadang halu untuk nyampein, akhirnya malah jadi nggak bisa gitu kan. Maksudnya begitu dibuat kelas kecil supaya kalau ada unek-unek bisa langsung disampaikan, langsung diselesaikan masalahnya. Mm-mm. Kalau ada yang berminat pindah untuk ke kelas Selasa, langsung aja klik linknya yang kemarin saya kasih ya. Langsung aja klik di link hari Selasa, pindah ke kelas itu. Jadi yang dari grup yang Kamis bisa pindah gitu. Tapi kalau masih tetap mau Kamis nggak apa-apa, dengan konsekuensi mengikuti seperti ini gitu. Oh, kita nggak ada record ya Mas ya? Oh, kurang tahu, saya belum pernah pakai Google Meet. Iya, saya tuh nggak pernah nge-record pakai Google Meet sih. Saya record kok Mbak. Oh sih record ya. Nanti mungkin bisa share ya. Boleh. Pak Wahyudin ada ini nih, mau minta tahapannya. Kalau misalnya nanti saya insya Allah, kalau misalnya saya ada waktu, saya insya Allah akan buatkan. Tapi karena sekarang saya juga lagi ngejar deadline di kantor, jadi waktu saya juga cukup terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ada buatin. Ya, apa-apa. Ada ini, ada yang ingin ditanyain atau didiskusikan. Tadi Mbak, gimana sih caranya yang terakhir ngerender itu? Ngerender. Nah sebelum ngerender itu kita harus ini dulu, ngatur dulu. Ya, ngatur dulu. Ada pengaturannya lagi sih, Rosi. Ada pengaturannya lagi, baru habis itu dirender selama, yaitu tadi tergantung komputer sama berapa lama waktu yang mau kita ambil gitu. Misalnya mau 24 jam, atau 1 jam, atau 3 jam, nah kayak gitu. Jadi untuk